Oke, di video ini aku akan ngebahas tentang sisi gelap kerja sebagai full-time freelancer. Aku bisa buat video ini karena aku udah mengalami yang namanya kerja full-time sebagai freelancer dari COVID, dari 2020, bahkan dari starting 2019 aku udah mulai freelance. Bahkan SMA aku pernah nyoba freelance, tapi kan nggak full-time karena SMA. Setelah tamat SMA aku udah nyoba full-time freelance, nyari ngedit video, ngoding. Aku udah coba dari klien Indo sampai klien luar, klien lokal sampai internasional, udah pernah aku coba. Dan ini 7 sisi gelap kalian jadi full-time freelance. Ini aku buatnya based on experience. Yang pertama itu fluktuatif pendapatan. Betul sekali. Jadi pendapatan kalian nggak akan tentu karena kalian freelance, dimana kalian mungkin aja dalam 1 bulan nggak dapet pendapatan sama sekali. Mungkin aja dalam 1 bulan pendapatan kalian tinggi sekali. Dan itu udah aku ngalamin. Jadi aku pernah berada di posisi dimana dalam 1 bulan itu penghasilanku tinggi banget, bahkan 2 digit, puluhan, bukan belasan. Tapi bulan depannya anjlok banget kan jadi di bawah 2 digit, bahkan di bawah UMR. Jadi fluktuatif, jadi pendapatan kalian bulan pertama mungkin besar, bulan kedua mungkin turun lagi, bulan ketiga mungkin besar lagi. Jadi untuk freelance sebagai full time ya itu tantangannya kalian punya pendapatan yang nggak nentu. Apalagi kalau kalian punya cicilan, kalian punya tanggungan, itu bakal benar-benar sangat-sangat memberatkan kalian, membebankan kalian. Jadi mungkin aja, anggaplah kalian punya cicilan, let's say 2,5 juta. Jadi di saat itu aku punya cicilan 2,5 juta, to be honest. Terus dimana aku akan kejar-kejaran terus nyari penghasilan biar bisa nutupin cicilannya kayak gitu. Jadi kalian bakal mencari kerjaan freelance biar kalian tetap bisa bayar cicilan, dan itu fluktuatif kayak aku bilang tadi. Mungkin aja sebulan ini naik, bulan depan turun. Nah di saat turun ini kalian bisa nggak bayar cicilan. Itu sisi gelapnya kalian freelancer, apalagi punya tanggungan. Yang pertama. Yang kedua, tentu aja kesulitan work-life balance. Kalau ada yang bilang kerja freelance biar bisa kemana-mana, santai, nggak ada yang ngatur, it's bullshit. Kalian yang ngatur ya klien kalian. Kalian nggak bisa seenaknya kalian. Emang sih kalian bisa ngatur jam berapa kalian mau kerjain projectnya, jam berapa kalian mau starting projectnya, selesai buat ngerjain project. Mungkin malamnya kalian bisa Netflix santai-santai. Mungkin paginya kalian bisa bangun siang. Nggak kayak pekerja kantoran yang harus bangun jam 8, jam 9. Tapi di saat deadline udah mepet, kalian akan kejar-kejaran dengan klien, bahkan kalian bisa aja nggak tidur. Itu udah aku ngalamin. Jadi aku dulu sering tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi. Karena aku harus ngejar deadline, dan apalagi aku ngambil kerjaan yang nggak cuma satu. Maksudku nggak ngambil klien cuma satu. Jadi bisa sampai 3 klien aku ambil sekaligus. Karena satu klien itu nggak worth untuk biaya hidup ya di atas UMR. Jadi aku ngambil 3 biar bisa nyampe 2 digit ke atas, belasan ke atas. Nah, kayak itu yang bikin work kalian nggak akan balance. Jadi kayak nggak bisa malam santai-santai, nggak bisa. Jadi yang bilang freelance itu biar bisa bebas waktu, it's bullshit. Kalian kerja 24 jam. Bandingin sama karyawan yang kerja 9 jam, 8 jam. Kalian kerja 24. Yang ketiga nggak ada jaminan kesehatan, tunjangan, apalagi asuransi segala macam. Jadi kalau kalian kerja sama orang, misalkan kerja di kantor orang, kalian jadi employee, kalian akan dapat yang namanya BPJS Ketenagakerjaan kan. Kalian dapat asuransi, even tuh itu motong dari gaji kalian, tapi ada juga beberapa perusahaan yang masih bayarin itu. Jadi kalian tetap dapat gaji bersihnya segitu, misalkan berapa, misalkan 7 juta, kalian dapat 7 juta bersih, sisanya dibayarin perusahaan. Kalau kalian freelance, kalian nggak bakal dapat itu karena kalian harus membayar asuransi kalian sendiri. Kalian bayar BPJS, bayar BPJS sendiri pakai uang hasil kalian dari freelance. Jadi nggak ada tuh perusahaan yang bayarin kalian BPJS gitu. Jadi asuransi apapun itu kalian urus sendiri, pribadi mandiri. Jadi segala asuransi, segala kegiatan berhubungan dengan kesehatan apapun itu kalian ngurus sendiri. Nggak ada jaminannya. Jaminan hari tua kayak JHT misalkan kalau kalian employee nggak ada. Jadi kalian harus invest sendiri. Kalau kalian punya jiwa investor yang kuat, jadi maksudnya kalian bisa invest terus, misalkan di Bitcoin kalian DCA terus tiap bulan 1 juta sebagai JHT kalian, jaminan hari tua kalian. Kalau kalian kuat, nggak narik profit itu tengah jalan. Saya kalian beli Bitcoin DCA dari harga 15.000 sampai sekarang 100.000, kalian udah profit misalkan 3 kali lipat, lebih bahkan 8 kali lipat. Nah kalian udah greedy tuh pengen narik profit kalian, padahal itu sebenarnya adalah JHT kalian, jaminan hari tua kalian. Jadi ya nggak bisa. Nggak bisa karena JHT yang di employee itu setauku nggak bisa ditarik sampai kalian udah umur pensiun kayak gitu. Jadi kalian harus kuat-kuat kalau misalkan mandiri freelance, harus kuat-kuat buat jaminan hari tua kalian biar nggak bisa kalian tarik di saat kalian bener-bener urgent butuh banget. Jadi bener-bener kayak udah uang hilang aja nanti tarik pas udah tua kayak gitu. Lanjut yang keempat, tugas dari freelancer ya kalian harus
tip mencari kerjaan. Karena ya mungkin ada beberapa freelancer yang akan dikasih kerjaan kayak tiba-tiba ditawarin kerjaan itu bagus, tapi kalau kalian nggak ada yang nawarin ya kalian harus nyari sendiri. Dan nyari sendiri kerjaan itu bener-bener wasing kan, bener-bener effort banget, dan tapi itu juga nama skill kalian dan itu bagus. Jadi ya lebih kerja keras lah daripada employee. Jadi dimana kalian akan kerjain kerjaan klien sambil mencari klien baru, dan itu akan kalian lakukan terus. Jadi nggak bisa asal dapat klien nanti kalau udah selesai baru nyari klien lagi, nggak bisa. Kalian dapat klien setengah jalan, nyari lagi klien, deal, kerjain. Yang klien satu selesai, kalian 2 jalan, kalian 3 harus nambah lagi, terus kayak gitu nyambung. Jadi kalian fluktuatifnya lebih stabilan daripada kalian nggak benar-benar kayak nunggu udah selesai baru nyari klien lagi, itu benar-benar nggak sih. Jadi kalian udah setengah jalan nyari klien lagi, setengah jalan nyari klien lagi, itu kalian pasti bisa biar lebih stabilan dikit. Karena ya balik lagi, kalian harus benar-benar mandiri, nyari klien sendiri. Dan satu, ingat harus networking biar kalian tetap dapat klien, bahkan ditawarin klien. Jadi networking itu perlu, jangan introvert sendiri di kamar jadi freelance. Biasain keluar, nongkrong, biar banyak relasi, banyak networking. Jadi kalian bisa lebih sharing-sharing tentang kerjaan kalian, dan mungkin kalian akan dapat klien lebih banyak lagi dan lebih gampang. Nah, kalau kalian misalkan nggak punya tim, kalian bakal stres atau burnout. Kalian bisa bayangkan pas COVID banyak orang stres burnout karena kalian nggak bisa keluar. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial kan. Makhluk sosial ya harus berbaur, harus keluar, harus berinteraksi. Tapi kalau kalian sendiri dengan komputer kalian kayak plankton, kalian mungkin aja stres dan burnout. Dan itu aku udah ngalamin dulu. Itu sebabnya YouTubeku nggak jalan karena aku stres dan burnout sendiri. Nggak ada teman diajak diskusi, ide konten segala macam. Kalian juga gitu, freelance nggak ada teman diajak diskusi, ide konten apa segala macam. Kalian bisa aja stres dan burnout. Jadi jangan jadi freelance yang introvert. Keluar, cari teman, cari relasi, banyak-banyak berteman. Kalau bisa meeting dengan klien itu, misalkan kliennya lokal, satu pulau, kalian bisa ketemu aja langsung sama kliennya, nggak apa-apa keluar uang buat beli bensin, beli makan, atau coffee shop, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa berbaur dengan klien, itu akan menambah trust ke klien juga. Jadi kalian bisa keluar berinteraksi, siapa tahu kliennya punya kenalan lagi, jadi kalian akan dikenalin kalau hasil kerja kalian juga bagus. Jadi itu worth it banget kalau kalian keluar, kalau jadi freelance. Jangan diam aja di dalam kamar, karena kalau kalian tahu juga WFH itu nggak menarik sebenarnya. Banyak orang pengen WFH bisa kerja dari rumah. No, kalian kerja dari rumah, apalagi yang masih tinggal sama orang tua. Baru kalian buka laptop pasti akan dipanggil. Suruh nyapu lah, piring lah, apa segala macam kan. Kalaupun kalian di kos sendiri misalkan, atau di rumah yang kalian beli sendiri gitu, diam sendiri, kerja, tetap aja bakal ada distraksi. Terus apalagi ruang kerja kalian satu dengan kasur, jadi kayak istirahat gitu loh. Jadi kayak banyak distraksinya gitu. Jadi WFH itu bullshit menurutku. Jadi aku pun kalau ditawarin WFH full nggak mau. Aku lebih ke hybrid biar bisa ketemu orang-orang kantor misalkan kalau kerja di kantor, atau ketemu klien kalau misalkan aku full time freelance. Jadi biar nambah relasi juga, jangan full online, tetap keluar rumah, keluar kamar, berbaur sama orang-orang sekitar. Itu penting biar menjaga mental kalian tetap stabil. Karena orang-orang WFH setauku mentalnya agak sedikit gimana ya aku bilang. Coba perhatikan teman kalian misalkan yang WFH, dari dia sebelum WFH sampai WFH pasti berbeda. Entah itu faktor yang di dalam stres atau apa segala macam atau, tapi orang yang WFH sama orang yang ke kantor tiap pagi pulang sore itu beda. Dari segi mental, dari segi cara ngomong, dan yang lainnya beda gitu. Karena benar-benar kalau sendiri itu different, dan kita berbaur sama orang banyak, jadi lebih skillnya lebih terasa. Oke, selanjutnya nomor berapa ya? 5. Nomor 6. Nah, untuk pemula kalian bakal sulit banget nyari klien baru. Kenapa? Karena kalian belum punya portfolio. Dan video ini emang khusus untuk pemula. Jadi aku akan bagiin caranya biar kalian yang pemula dapat klien pertama. Jadi kalau kalian nggak punya portfolio, kalian harus korbanin waktu kalian untuk membuat website. Entah kalian buatin website untuk siapa, nggak dibayar nggak apa-apa. Misalkan ada teman kalian butuh company profile, buatin aja, nggak dibayar nggak apa-apa, bayar hostingnya aja kayak gitu misalkan, nggak apa-apa. Atau kalian misalkan benar-benar nggak ada nih buatin siapa revamp web, kalau kalian tahu revamp itu buat ulang tapi dengan perbaikan di UI desainnya. Atau kalian benar-benar copy paste, kalian buat plug sama kayak misalkan
misalkan buat apa, buat Gojek atau buat website Upwork, buat website Facebook segala macam, atau buat apa. Jadi itu jadiin portfolio kalian. Jadi kalian memang benar-benar harus berkorban waktu. Bahkan aku dulu juga berkorban waktu dan aku benar-benar nggak dapat apa-apa. Aku cuma buat web buat temanku, buat apalagi pas itu tugas-tugas kampus buat web aku buatin temanku, nggak dibayar nggak apa-apa. Buat website sendiri, portfolio sendiri, nggak ngasilin uang nggak apa-apa, buat aja pakai portfolio. Dari sana kalian akan dapat klien pertama jadi portfolio lagi, dapat klien kedua jadi portfolio lagi, dan begitu pun seterusnya. Portfolio semakin banyak portfolio kalian, semakin gede klien yang kalian dapat. Jangan mengharapkan klien gede pertama kali. Klien kecil pun nggak apa-apa, misalkan dibayar cuma 500.000 untuk buat website company profile, nggak apa-apa, ambil aja. Yang penting kalian dapat portfolionya. Kalau kalian udah gede, portfolio udah banyak, dibayar 500 kayaknya malas. Nah, di saat itu baru kalian manfaatkan untuk naikin harganya, tapi dengan fiturnya juga yang kalian naikin. Ini aku contoh programming karena aku ini developer. Jadi kalau misalkan freelance yang lain aku kurang paham gimana, tapi coba kalian kulik-kulik cari tahu ChatGPT atau lainnya atau yang lainnya, silakan bebas, terserah kalian. Jadi intinya kayak gitu, kalian harus berkorban dulu pertama, baru kalian nyari klien yang kecil aja pakai portfolio, dan seterusnya kalian akan dapat klien lagi untuk portfolio lagi yang lebih banyak lagi. Nah, ini udah yang ketujuh. Ini yang benar-benar aku bilang kalian udah masuk lautan merah. Freelancer itu banyak di Indo, apalagi di dunia. Kalian bakal bener-bener bagaikan ikan hiu yang nyari mangsa, dan kalian akan rebutan dengan hiu-hiu lainnya. Jadi kalian benar-benar harus punya skill yang benar-benar kuat, skill yang benar-benar lebih dari orang lain, biar kalian tetap bertahan di market yang merah ini. Karena yang nomor 7 itu adalah kompetisi dengan orang lain di platform freelance online. Misalkan Fastwork atau Upwork. Kalau kalian cari tahu Upwork itu banyak banget, ada pesaingnya, bahkan ada top rated semuanya. Dan kalian nih ikan kecil baru muncul ke lautan nih, tapi mau nangkep ikan yang besar ya nggak bisa. Harus pelan-pelan dari kecil dulu, cari project ya yang $10, $20, atau di Fastwork kalian nggak apa-apa lah dibayar 200.000, biar ratingnya naik dulu. Rating kalian udah tinggi, rating kalian udah banyak, terjual di Fastwork 100 jasa misalkan 100 kali, ya kalian akan dilihat paling pertama di search, dan kalian bisa naikin harga di sana karena kalian udah punya kredibilitas. Jadi kalaupun di Upwork juga kayak itu, kalian udah top rated 100%, udah startnya udah 5, ya kalian udah bisa tuh naikin harga, markup harga, tapi dengan tentunya skill kalian fitur yang kalian tawarin lebih lagi. Jadi kalian bisa apply ke job-job yang udah gede,